dari hutan itu semua orang Hindu masuk Islam. Akhirnya ini Raja Hindu mulai khawatir karena semakin hari semakin banyak orang-orang masuk Islam. Datang ini Raja Hindu, ini Raja bilang, ya Habib, ya Sayyid, kalau kamu tidak berhenti memasukkan orang warga saya, rakyat saya masuk agama kamu, besok saya datang akan saya ratakan ini hutan, akan saya hancurkan ini hutan semuanya. Apa jawab Habib? Apa jawab Sayyid? Apa jawab seorang cucu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru saya, guru kita semua, Sayyiduna al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita Sayyiduna al-Habib Umar Segaf. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru saya, guru kita bersama Sayyidina Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama Al-Habib Mahdi bin Syahab, beserta seluruh para habaib, seluruh para dzurriyyah Nabi Muhammad, yang dimana kehadiran beliau-beliau di tengah-tengah kita membawakan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Rasul hum itrati khuliqu min tinati fawailul lil mukadzibina bifadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Kata Rasul, mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang cinta kepada mereka, man ahabbahum, barang siapa yang cinta kepada mereka, ahabbahullah, maka Allah akan cinta kepada siman tadi. Man abghadahum, barang siapa yang membenci mereka, abghadahullah, maka Allah akan membenci kepada siman tadi. Maka saudara-saudara sekalian, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, beliau yang bikin hadrah Basaudan, seorang wali, seorang faqih, seorang ulama besar. Beliau adalah simbol daripada muhibbin, simbol daripada seseorang yang sangat cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Beliau setiap kalau ada habaib Sayyid mau datang 1 mil sebelum datang, beliau bilang kepada murid-muridnya, ada Habib mau datang, ada Sayyid mau datang, ada Syarif mau datang. Ya Syekh, dari mana kau tahu? Aku mencium bau datuknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Satu waktu beliau kedatangan tamu seorang habaib. Ketika sampai, dipijit kakinya sama Syekh Abdullah Basaudan. Ketika dipijit, kata ini Habib, ya Syekh, tidak usah kamu pijit kaki saya, kamu pijit saya kaki kuda saya, karena kuda saya dalam keadaan capek. Akhirnya pergi ini Syekh Abdullah Basaudan, dia pijit kaki kuda ini Habib, dia balik lagi ke rumah, dia pijit kakinya ini Habib sampai tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Abdullah, aku ridha kepada engkau, terima kasih kau telah melayani anak cucuku, minta saja apa yang kau minta kepada aku wahai Abdullah. Beliau tidak minta harta, tidak minta pangkat, tidak minta jabatan. Ketika itu apa kata beliau? Ya Rasulullah, yang aku minta cuma satu, izinkan aku berjumpa denganmu yaqdatan, dalam keadaan terjaga ya Rasulullah. Ketika beliau bangun, Rasulullah di hadapan matanya, saudara-saudara. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini, berkumpul bersama para habaib, berkumpul bersama para dzurriyyah Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus tuan rumah sahibul bait Bapak Haji Yusuf beserta seluruh hadirin hadirat jamaah Maulid Arba'in yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah
yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan berkah ini, Allah jadikan ini tempat sebagai tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya inayah, tempat turunnya berkah. Allah tanamkan dalam hati kalian cahaya kemuliaan, cahaya keagungan, cahaya kelahiran. Allah tanamkan dalam hati kalian yaitu ba'is. Apa itu ba'is? Ba'is adalah dorongan yang kuat, dorongan yang menggebu-gebu, yang mengguncangkan hati, yang menggelisahkan hati, yang mendorong sang pemilik hati untuk bersegera kembali kepada Allah. Ba'is mendorong sang pemilik hati untuk kembali kepada Allah dan berpaling dari dunia, berpaling dari kehinaan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, berpaling dari yang dimana kebanyakan manusia mengumpulkannya, kebanyakan manusia terlena karenanya, kebanyakan manusia lalai olehnya, kebanyakan manusia itu saling bunuh-bunuhan karenanya, kebanyakan manusia saling menghujat karenanya. Ba'is mendorong sang pemilik hati kembali kepada Allah dan mendorong sang pemilik hati berpaling dari dunia, sehingga ba'is yang ada dalam hatimu itulah yang menggerakkan langkahan kakimu dari rumah menuju ke majelis yang mulia ini, sehingga langkahan kaki dari rumah menuju ke ini majelis, di situ Allah ampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dari tempat ini engkau pulang menuju ke rumah, di situ Allah ampuni dosa-dosa kamu yang akan datang. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini. Di sini berapa banyak para alim ulama, berapa banyak para ahli agama. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman fak'annama zarani, man safaha aliman fak'annama safahani, man jalasa aliman fak'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mendatangi, barang siapa yang berkunjung kepada ulama, berkunjung kepada orang-orang soleh, berkunjung kepada aulia, berkunjung kepada ulama, para guru-guru agama, seakan-akan dia berkunjung kepada aku, kata Nabi. Faman safaha aliman, barang siapa yang mencium tangan ulama, mencium tangan guru-guru agama, mencium tangan para habaib, mencium tangan para kiai, seakan-akan dia mencium tanganku. Saudara-saudara, berbicara tentang mencium tangan ulama, dalam kitab Tajul Arsh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, di situ diceritakan dulu ada seorang wali besar namanya Al-Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Attas. Beliau tinggalnya di hutan, min ahlil majadib, tidak pernah pakai baju, cuma pakai sarung saja. Tiap hari datang orang-orang kepada beliau, pulang dari hutan itu semua orang Hindu masuk Islam. Akhirnya ini Raja Hindu mulai khawatir karena semakin hari semakin banyak orang-orang masuk Islam. Datang ini Raja Hindu, ini Raja bilang, ya Habib, ya Sayyid, kalau kamu tidak berhenti memasukkan orang warga saya, rakyat saya masuk agama kamu, besok saya datang akan saya ratakan ini hutan, akan saya hancurkan ini hutan semuanya. Apa jawab Habib? Apa jawab Sayyid? Apa jawab seorang cucunya Nabi Muhammad SAW? Kata beliau, silahkan kamu datang, bawa kau punya pasukan, ratakan ini tanah, saya punya injit-injit ada di belakangnya saya. Akhirnya saudara-saudara besoknya datang ini Raja bawa pasukan gajah yang banyak. Subhanallah, Al-Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Attas, beliau perintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah yang tersebut. Di dalam memahami ini kisah, kamu tidak bisa takdimul akal ala nakal, kamu mendahulukan akal daripada firman, daripada wahyu, tidak bisa saudara-saudara, tidak bisa kamu pakai akal. Akhirnya dengan izin Allah, pasukan gajah yang gagah perkasa tersebut hancur lebur dengan nyamuk-nyamuk yang dikirim oleh Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Attas. Di sini bukan seberapa besar kekuatan yang engkau miliki, bukan seberapa banyak kau punya masa, bukan seberapa banyak kau punya harta, bukan setinggi apapun pangkat dan jabatanmu, tetapi kepada siapa engkau berpihak. Walaupun kau tidak punya harta, walaupun kau tidak punya ilmu, walaupun kau tidak punya pangkat, walaupun kau tidak punya jabatan, walaupun engkau lemah, tapi kalau engkau berpihak kepada Allah, Allah akan berikan engkau kemenangan, saudara-saudara. Singkat cerita, ini Raja datang minta ampun, minta maaf. Habib, saya minta ampun. Habib, saya minta maaf. Saya janji gak bakal ganggu Habib lagi. Dan saya janji tiap Jumat saya bakal datang ke sini bawakan makanan untuk Habib. Tiap Jumat itu Raja datang, dia musafa, dia cium tangannya Habib Muhammad tiap Jumat. Ketika ini Raja wafat, saudara-saudara, orang Hindu itu kan kalau wafat dibakar. Ketika jasadnya dibakar, seluruh tubuhnya hancur jadi abu, illa kecuali tangan dan mulutnya yang tidak hancur.
berkali-kali dibakar, nggak hancur-hancur. Akhirnya bingung ini keluarga kerajaan datang ke Habib Muhammad. Ya Habib, bagaimana ini Habib? Ini berkali-kali dibakar, nggak hancur mulut sama tangannya. Apa kata Habib Muhammad? Tidak hancur mulut dan tangannya dibakar karena setiap Jumat dia datang ke sini mencium saya punya tangan. Sedangkan saya setiap hari dalam keadaan terjaga mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad, mencium tangan ulama seakan-akan mencium tangan Rasulullah. Faman jalasa aliman, barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang saleh di majelis-majelis yang baik, di majelis-majelis ilmu, seakan-akan dia duduk denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku.